Masyarakat dirugikan ratusan miliar dan kepemilikan izin usaha perkebunan atau IUP perusahaan tanpa kepemilikan izin hak guna usaha atau HGU tidak berlaku atau Peraturan Menteri Pertanian tanggal 14 Januari tahun 2019. Jakarta, Minggu, tanggal 27 Juli tahun 2025. Demikian dijelaskan Advokat Dr. Sambas, SIPSH, MH, juga selaku Presiden Perkumpulan Advokat SKHI serta Ketua Umum LBHFKTB Jakarta dalam siaran persnya sebagai kuasa hukum mewakili masyarakat Desa Anyar, Hartawan dan Untung Surapati, Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, sejak kurun waktu tahun 2007 sampai dengan tahun 2025 atau sampai detik ini, lahan serta tanam tumbuhnya ataupun pohon karet telah dirusak dan diserobot perusahaan perkebunan kelapa sawit PT TAS atau Tani Andala Sejahtera, dan satu lagi PT BSC atau Bina Sain Cemerlang. Permasalahan lahan masyarakat ini bahwa lahan seluas 118 hektar atau 56 SHM, lokasi Desa Anyar yang diterbitkan BPN atau Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Musirawas, Sumsel, pada tanggal 14 Februari 2012 telah dirusak, diserobot PT TAS di atas lahan izin lokasi SK, Bupati Musirawas 10.000 hektar sampai tahun 2025 tidak ada ganti ruginya kepada masyarakat atau pemiliknya sampai sekarang. Kemudian lahan mereka tersebut telah ditanami pohon sawit, diproduksi juga tanpa mengantongi izin HGU sebagaimana perintah putusan MK nomor 138 tahun 2015. Kemudian juga dialami lahan milik Untung Surapati seluas 6 hektar telah dibangun kantor, pabrik, tanaman pohon kelapa sawit oleh perusahaan perkebunan PT BSC. Selaku penasehat hukum masyarakat dalam rapat pertemuan pada hari Jumat, tanggal 25 Juli tahun 2025 di ruang auditorium Pemda Musirawas yang dipimpin Sekda, Ali Sadikin, dihadiri oleh manajer PT BSC atau Mahyudi juga oleh asisten OPD terkait, Camat Muara Lakitan, mantan camat, Tapem, Kades, masyarakat, LSM, jurnalis. Dalam rapat tersebut atas pertanyaan mantan camat Kecamatan Muara Lakitan pada tahun 2012, menjelaskan bahwa manajer PT BSC Mahyudi mengakui bahwa hasil panen sawit yang telah dibangunnya seluas 163 hektar sampai tahun 2025 dana hasil panen buah tanda kelapa sawitnya sudah ada atau mengendap di perusahaannya untuk nantinya diserahkan kepada nama-nama warga pemilik plasma, namun harus SK plasmanya ditandatangani Bupati Musirawas terlebih dahulu. Menurut hitungan sementara sebesar kurang lebih 72 miliar harus diberikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya atau hak plasma masyarakat yang selama ini telah dipanen atau produksi. Kemudian dalam putusan rapat notulen Sekda selaku pimpinan rapat memutuskan agar perusahaan PT BSC segera menuntaskan juga semua permasalahan yang belum selesai selama 12 tahun lamanya kepada masyarakat di 4 desa yaitu Desa Sungai Pinang, Semangus Baru, Desa Anyar, Desa Muara Rengas dalam waktu 1 bulan. Sesuai hasil mediasi di kantor Camat Muara Lakitan, sebelumnya dan jika masih juga tidak selesai maka akan diambil tindakan tegas perintahnya. Demikian laporan dari di kediamannya pada hari Minggu, tanggal 27 Juli tahun 2025 kepada reporter TV Kito Ruslan Nurdin. Kembali ke studio. Baik Ruslan, terima kasih atas laporan Anda. Tetap semangat dan selamat bertugas kembali. Kami tunggu laporan Anda selanjutnya. Dari aktivitas produksi perusahaan selama 1 tahun. Nah, jadi banyak dan tidak ada lagi alasan bagi PT Bina Sain untuk tidak mematuhi peraturan perundangan, khususnya Permentan 18 tahun 2021 tentang fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar. Dan ini juga Bapak Ibu sekalian, silakan nanti setelah selesai dan sesuai dengan surat edaran Dirjen Bun, batas akhir
fasilitasi ini di tanggal 31 Desember 2024 dan ini sudah kami sampaikan secara terus-menerus, namun sampai saat ini belum ada tambahan ataupun progres dari PT Binasai untuk menindaklanjuti pemberian plasma ini. Dan yang ketiga yang paling penting, Binasai secara total tidak bisa menyalahkan Pemda karena plasma ini plottingnya berasal dari desa. Sesuai dengan Permentan 18, calon peserta, calon lahan itu dari desa, diinventaris dari desa dan diteruskan ke camat baru ke kabupaten. Kalau menyerahkan ke kabupaten itu salah besar. Kabupaten tidak berhak, tidak berwenang menentukan CPCL, calon peserta, calon lahan plasma. Seperti itu kami sampaikan, jangan sampai PT Binasai menyalahkan Pemda lagi. 163,75 ini mau diserahkan ke Pemda, mau diserahkan ke kabupaten untuk dibagi. Dan ini tidak sesuai dengan Permentan 18 tadi. Ada berbagai tahapan yang harus dilaksanakan dalam penentuan CPCL. Mulai dari pasal 9 tahap fasilitasi ini sampai dengan terakhir di pasal 34 Permentan 18 2021 itu jelas. Mulai dari tahap sosialisasi, tahap inventarisir lahan dan semuanya dilakukan di tingkat desa. Jadi warga yang betul-betul berhak mendapatkan plasma itu sudah semua termaktub di usulan CPCL ke Kades, ke camat, baru ke kabupaten dan akan diproses. Nanti legalitasnya di SK-kan oleh kepala daerah, oleh Bupati Musirawas. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai terjadi menyalahkan Pemda Bali karena lahan tersebut harus dibagi oleh Pemda. Terus terang kami tidak berhak membagi. Yang berhak memploting lahan yaitu perusahaan bekerja sama dengan pemerintah desa. Setelah bersih, setelah sesuai dengan persyaratan akan kami verifikasi menjadi SK Bupati. Mungkin 3 informasi tersebut yang dapat kami sampaikan sekilas terkait dengan permasalahan BSC. Sekali lagi besar harapan kami PT BSC ini mematuhi peraturan perundangan sesuai Permentan 18 2021 tadi, minimal 20% komitmen plasma itu harus dilaksanakan. Perusahaan lain di Musirawas patuh bisa memberikan plasma dengan berbagai metode tadi, namun sampai saat ini PT Binasai yang telah replanting kembali sampai saat ini belum memenuhi kewajiban 20% tersebut. Jadi itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.